Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jainal Qadri dengan NIM S1A121057. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan atau isu yang terjadi di Bendung Wakatobi. Mungkin lanjut dari itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Fahrin Ladayo dengan NIM S1A121035. Yang kedua, Kusmadi Saleh Haridin dengan NIM S1A121039. Yang ketiga, Lukman Alwi Dupalitan dengan NIM S1A121043. Yang keempat, Muhammad Galil Marifat dengan NIM S1A121047. Dan yang kelima, Vivin Trianas dengan NIM S1A121055. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Bendung Wakatobi. Bendung Wakatobi terletak di Desa Anggopiu, Kecamatan Uyepai, Kabupaten Konawe, dan dibangun pada tahun 1998, berjarak 73 km dari kota Kendari, ibu kota Sulawesi Tenggara, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam melalui jalan nasional. Bendung Wakatobi berfungsi sebagai penangkap air dari sungai Konaweha untuk memasuk ke daerah irigasi Wakatobi. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur air dan memastikan pasokan air irigasi yang optimal ke daerah pertanian. Daerah irigasi Wakatobi ini merupakan daerah irigasi terbesar di Sulawesi Tenggara saat ini, yang awal rencana akan mengairi sawah seluas 18.000 hektar. Namun, sampai saat ini baru dapat mengairi sawah seluas 1.447,8 hektar. Panjang saluran yang dimiliki oleh bendung ini yaitu sepanjang 154 km. Baik, mungkin tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang Bendung Wakatobi. Mungkin di sini saya akan sedikit lagi menjelaskan isu-isu atau permasalahan yang sering terjadi di Bendung Wakatobi. Isu atau permasalahan yang sering terjadi di Bendung Wakatobi, yakni kurangnya kesadaran akan kebersihan. Selain sebagai pemasok air dari Sungai Komoweba, Bendung Wakatobi ini juga ramai menjadi spot wisata di kota Unaha. Lokasi ini menjadi ramai bermula dijadikan spot berfoto oleh warga dan diunggah di media sosial. Tak hanya berkunjung, warga juga menghabiskan waktu menikmati hari libur yang di lokasi ini. Anak-anak juga gembira saat mandi dan berenang di tanggul yang ada di Bendung Wakatobi, dan masih banyak lagi. Namun, kesadaran akan kebersihan para pengunjung masih kurang baik. Hal ini karena adanya sampah plastik berserakan yang ditinggalkan oleh masyarakat. Kita semua pasti tahu akibat dari adanya sampah plastik yang berserakan, seperti lingkungan yang tidak bagus, menyebabkan bau tidak sedap jika menumpuk, dan bila sampai masuk ke area sungai menyebabkan kualitas air sungai menjadi buruk. Sebagai engineer, solusi yang dapat saya sampaikan yaitu pembuatan saringan sampah. Saya kurang tahu apakah di Bendung Wakatobi terdapat hal demikian atau tidak. Jika memang tidak ada, maka saringan sampah ini merupakan solusi yang tepat, karena jika terdapat sampah yang mengalir, sampah akan tersaring sehingga air sungai dari bendung mengalir tidak akan sampai ke persawahan. Bentuknya kurang lebih seperti di gambar. Solusi lain juga dapat diterapkan, antara lain menghimbau para pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, di beberapa tempat disediakan tempat sampah. Karena beberapa titik lokasi Bendung Wakatobi sangat jarang terlihat tempat sampah, bahkan hampir tidak ada. Hal ini sangat memungkinkan para pengunjung agar membuang sampah sembarangan, karena tidak tersedianya tempat untuk membuang sampah atau lokasi tempat pembuangan sampah terlalu jauh, sehingga membuat pengunjung
menjadi malas untuk pergi membuang sampah ke tempatnya. Selain itu, jika di Bendung Wawotobi tidak tersedia CCTV, mungkin bisa dilakukan pengadaan serta memberlakukan sanksi denda bagi siapa yang membuang sampah sembarangan di bendung dan sekitarnya. Dengan demikian, bisa dilakukan pemantauan lewat CCTV untuk mengawasi pengunjung yang melanggar aturan tersebut. Kedua, kasus viral bocah yang tenggelam di tanggul. Seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar meninggal dunia saat mandi di Bendung Wawotobi pada Rabu 9 November 2022. Bocah ini bernama Kadek Ray yang merupakan warga Konawe Selatan. Bocah ini sempat dilarikan ke rumah sakit Kabupaten Konawe, namun nyawanya tidak dapat ditolong. Seorang saksi mata mengatakan korban saat itu sedang mandi bersama rekannya. Korban kemudian melompat ke bagian tengah saluran tanggul. Namun, seusai korban melompat, tidak kunjung menampakkan diri ke atas. Pengunjung lainnya kemudian coba mencari-cari korban. Kondisi air yang kabur membuat pencarian terhambat. Pengunjung sekitar bahkan sempat menutup pintu air untuk mencari korban. Naasnya, jasad korban ditemukan sekitar 30 menit kemudian. Saat ditemukan, pengunjung lain juga sempat mencoba mengeluarkan air dengan mengangkat korban. Namun, korban tidak memberikan respon, kemudian dilarikan ke RS Konawe. Solusi yang dapat saya berikan sebagai engineering yaitu pemasangan pagar pengaman di sepanjang tepi tanggul. Hal ini untuk mencegah anak-anak mendekati area bahaya. Selain itu, dipasang rambu peringatan yang jelas dan mudah terlihat, yang memperingatkan bahaya bermain atau berenang di daerah tanggul. Pada beberapa titik sepanjang tanggul, bisa dipasang tangga dan pegangan untuk memudahkan evakuasi jika seseorang jatuh ke air. Contoh pemasangan tangga di sekitar tanggul seperti gambar ini. Selain itu, memasang CCTV di area tanggul juga menjadi solusi yang bisa diterapkan karena dapat memonitor aktivitas secara real time dan memberikan peringatan dini jika terjadi situasi berbahaya. Selain itu, jika masih mengizinkan area tanggul sebagai area yang diizinkan untuk kegiatan berenang, maka alangkah lebih baik jika tanggul sungai didesain ulang dengan kemiringan yang lebih landai, sehingga mudah untuk naik jika terjebak dan mengurangi kedalaman di area yang sering digunakan untuk berenang. Selanjutnya saya akan membawakan isu atau permasalahan ketiga yang terjadi di Bendung Wawotobi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Galil Marifat dengan NIM S1121047. Isu atau permasalahan yang akan saya bahas yaitu proyek rehabilitasi Bendung Wawotobi diduga gunakan material dari hutan produksi terbatas. PT Pembangunan Perumahan sebut kesalahan penyedia. Proyek rehabilitasi Bendung Wawotobi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara diduga menggunakan material dari hutan produksi terbatas atau HPT tanpa izin resmi. Material ini dibeli oleh subkontraktor dari penyedia PT Sangya di Bandera. Pihak PT Pembangunan Perumahan sebagai kontraktor utama menyalahkan penyedia material. Akibatnya, aktivitas proyek sempat dihentikan oleh Polres Konawe dan mengakibatkan kerusakan jalan di beberapa desa. Aktivitas proyek telah dilanjutkan, tetapi penyelidikan oleh kepolisian masih berlanjut. Untuk info selengkapnya dapat dilihat pada link berikut. Sedangkan solusi yang dapat saya berikan yaitu pertama, melakukan audit menyeluruh terhadap material yang digunakan dalam proyek, seperti mengidentifikasi sumber material yang digunakan dan memastikan semua memiliki izin resmi. Kedua, melakukan kerjasama dengan pihak berwenang
untuk menyelidiki penggunaan material ilegal. Dalam hal ini mungkin melibatkan penegak hukum, dinas kehutanan, dan instansi terkait lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Ladayo dengan NIM S1A121035. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berada pada Bendung Wowotobi. Pada poin pembahasan kali ini saya akan membahas tentang curah hujan yang semakin tinggi. Kapolres Konawe pantau debit air di Bendung Wowotobi melonjak. Kepala Kepolisian Resort Konawe AKBP Ahmad Setiadi SIK memantau debit air sungai Konawe, tepatnya di Bendung Wowotobi yang terletak di lingkungan Rahabanga, Kelurahan Punaha, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe pada Sabtu 9 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Menurut Kapolres Konawe, debit air di Bendung Wowotobi perlu dipantau mengingat intensitas curah hujan semakin tinggi. Dari hasil pemantauan itu, Kapolres Konawe menyebutkan bahwa debit air mengalami peningkatan dibanding dengan hari-hari sebelumnya, kata AKBP Ahmad Setiadi. Ia menjelaskan lagi bahwa sebagian wilayah hukum Polres Konawe sudah terdampak banjir. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan menjaga kesehatan. Kemudian terkait dengan adanya rumah warga yang terdampak banjir, Kapolres Konawe telah menyiapkan personalnya untuk membantu masyarakat dalam mengevaluasi perabot rumah di tempat yang lebih tinggi atau ke rumah warga lainnya yang tidak tergenang. Solusi yang dapat saya berikan sebagai engineering yaitu peningkatan kapasitas bendung seperti peninggian bendung dan pembuatan spillway untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air sehingga dapat menampung lebih banyak air hujan. Selain itu, pembuatan spillway tambahan bertujuan untuk mengalihkan kelebihan air secara aman dari bendung saat kapasitas maksimum tercapai. Selain itu, kita dapat melakukan pengolahan atau pengelolaan waduk pasca hujan seperti mengelola pelepasan air secara bertahap setelah hujan untuk mencegah lonjakan debit secara tiba-tiba di hilir. Sebagai tambahan lainnya, juga dapat dilakukan pemasangan sensor untuk memantau debit air dan curah hujan di sepanjang aliran sungai untuk mendeteksi peningkatan debit secara real time. Baik, saya akan melanjutkan mengenai permasalahan kelima, yaitu jalan rusak akibat proyek rehabilitasi Bendung Wowotobi. Infrastruktur jalan di dua desa, yakni Desa Duriasi dan Desa Teteona, Kecamatan Wonggeduku dan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, rusak berat akibat proyek rehabilitasi Bendung Wowotobi. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, angkat bicara terkait kerusakan jalan di dua desa yang diperkirakan kerusakan jalan tersebut kurang lebih sepanjang 2 km. Untuk diketahui, kerusakan infrastruktur jalan tersebut diduga disebabkan oleh aktivitas proyek rehabilitasi Bendung Wowotobi yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan atau PP Jaya Konstruksi KSO. Selanjutnya, PP Jaya Konstruksi KSO mensubkon kegiatan pengerjaan talut penahan banjir kepada dua perusahaan yakni PT Borneo Berkah Abadi atau BBA dan CV 5. Kedua perusahaan tersebut masing-masing mengerjakan sepanjang 6 km sehingga total panjang pengerjaan 12 km. Adapun proyek tersebut tak satu pun di papan proyek tercantum jumlah dan masa hari kalender. Sebagai engineer, solusi yang dapat kami tawarkan yaitu yang pertama, melakukan inspeksi visual untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan jalan. Selanjutnya, mengambil material jalan yang rusak untuk diuji di laboratorium guna menentukan kekuatan dan kualitas material yang tersisa. Kemudian, untuk perbaikan, jika kerusakan jalan terjadi pada lapisan dasar jalan, maka dapat diganti lapisan tersebut dengan menggunakan material yang lebih stabil. Kemudian, memperbaiki lapisan perkerasan yang rusak dengan aspal atau beton berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan kondisi lingkungan.
Untuk tahap selanjutnya yaitu melakukan pengawasan ketat selama proses perbaikan untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan standar teknik. Setelah perbaikan selesai, kita melakukan uji coba beban untuk memastikan bahwa jalan mampu menahan beban lalu lintas yang diharapkan. Sekian dari saya, terima kasih.